Mana yang menggambar ini? Mana orangnya? Wih, menang. Bisa-bisa pindah jurusan ini. Kalau hilang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dosen Teladan bagi semua dosen ataupun guru di seluruh Indonesia, baik itu honorer maupun yang sudah menjadi pegawai negeri, agar memberi motivasi diri untuk menjadi teladan bagi sesama, bagi siswa, bagi mahasiswa ataupun anak didiknya, sehingga ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pribadi yang baik, menjadi tauladan bagi sesama. Pada kesempatan kali ini kita akan menanyakan kepada mahasiswa bagaimana sebenarnya dosen. Menurut saya dosen itu enggak, pasti mereka juga. Kalau menurut saya sih dosen. Jadi dimana dosen itu dia suruh Ki. Kita ada pertanyaan yang sangat menarik untuk ditanyakan ke mahasiswa. Orang yang paling dekat dengan mahasiswa di kampus adalah dosen. Untuk itu pertanyaan yang akan kita tanyakan adalah, apakah dosen itu hanya mengajar? Mengajar, 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 mengajar. Seperti apa opini mahasiswa? Tentang opini masing-masing dari kita sama itu dosen. Kita lihat saja. Lebih dominan sih mengajar. Pasti mereka juga belajar, dan maksudnya dalam artian mereka juga belajar sambil mengajar. Mereka mengajar, memberikan ilmu ke mahasiswa. Tidak Pak, menurutku tidak, karena kita bisa saling berbagi. Menurut saya dosen itu sebetulnya atau sejatinya tidak hanya mengajar peserta didiknya, tetapi dosen itu harus mampu juga membina, mengarahkan serta mendampingi murid-muridnya dalam proses pembelajaran, baik di dalam kampus maupun di luar pembelajaran itu sendiri. Kalau menurut saya sih dosen seharusnya tidak hanya mengajar saja, tapi mereka benar-benar yang membimbing. Bukan maksudnya cuma mengajar saja di ruangan, dia juga harus mempraktekkan apa yang dia katakan. Kalau menurut saya ada beberapa dosen yang sekedar dia menjelaskan, tetapi ada meskipun dia menjelaskan berlebihan, tapi kita di sini mahasiswa yang lainnya belum ada yang sempat belum mengerti, tapi dia nggak aja cuek gitu. Ya. Orangnya? Wih, menang. Bisa-bisa pindah jurusan ini. Kalau hilang ini. Cuma kadang juga ya kita bisa nongkrong-nongkrong, cerita-cerita, saling tukar saling berdiskusi. Mereka juga belajar dari mahasiswa tersebut, karena tidak selamanya itu dosen itu serba tahu. Pasti mahasiswanya juga banyak lebih tahu dari dosennya. Mata kuliah audiovisual 2 untuk kontrak perkuliahannya, kita mulai kuliah pada jam 8 pagi dan berakhir pada jam 10.35 waktu Indonesia Tengah. Ya. Jadi jika ada yang terlambat datang, masih bisa ditoleransi sampai jam 8.30. Lewat dari jam itu boleh masuk, tapi dianggap alfa. Jelas? Terlambat ya? Boleh masuk tapi alfa ya? Ya. Untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada ketua prodi. Dosen itu baik di negeri maupun di swasta. Yang namanya dosen di seluruh dunia ada 3 tridharma yang sebetulnya mutlak dia harus lakukan. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian.
Dharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Tanam gersang, naik kering, lapangan terbuka yang cuma tanah-tanah kosong, tiba-tiba di konsep ada air di situ, itu kan menarik. Itu yang nilai kreativitas begitu ya. Direncanakan. Membuat sesuatu yang awalnya kesannya begini, ya tiba-tiba jadi kesan yang berbeda. Persen saya sangat antusias ya dengan dosen-dosen juga yang sangat baik, yang sangat berpotensi, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ya, saya sangat antusias mengikuti perkuliahan. Ada biasa dosen yang cuma bilang harus begini, tapi pada kenyataannya dia sendiri tidak seperti itu. Jadi dia tidak mencerminkan apa yang dia katakan. Dia cuma bisa berteori, tapi dia tidak bisa mempraktikkan dengan jelas, mempraktikkan dengan tindakan apa yang dia katakan. Jadi dia kayak mendidik, tapi cuma dalam perkataan saja, tidak dengan tindakannya. Tapi mungkin dia itu menurutnya dosen dia suruh mandiri begitu, supaya bagaimana supaya kita sendiri berusaha untuk mendapatkan jawaban tersebut. Itu biasa, tapi ada juga beberapa dosen yang memang dia betul-betul dia dari akarnya memang sampai bisa kita mengerti tahu gitu. Hal yang menarik dari dinamika aktivitas dosen selain mengajar adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin bagi mahasiswa tidak banyak yang tahu, karena secara penglihatan, secara sehari-hari yang dilihat oleh mahasiswa adalah mengajar. Hal lain yang penting dilakukan oleh dosen adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengajaran, mengajar di kelas, mengajar di ruang praktek, dan seterusnya. Tapi dosen juga wajib melakukan penelitian di dharma kedua. Jadi dharma pertama adalah pengajaran, dharma kedua adalah penelitian. Nah, penelitian ini dosen lakukan memang tidak terlalu terlihat oleh mahasiswa. Kadang-kadang dia penelitiannya itu di belakang layar, bukan di depan mahasiswa. Tetapi saat ini dituntut sebetulnya oleh Kemenristek, penelitian dosen itu harus melibatkan mahasiswa. Terus dharma yang ketiga, tridharma, dharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pada konten kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana proses dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini, dosen jangan dikira tidak melakukan upaya-upaya perbaikan di dalam masyarakat. Jadi melakukan pelatihan mungkin, melakukan penyuluhan mungkin ke masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi ada 3 dharma pokok, ada 3 tugas pokok dosen itu. Pengalaman kami pada tahun 2018 ini, kita mengangkat judul pengabdian masyarakat, yaitu teknik sinematografi praktis menggunakan smartphone bagi remaja ORW 05, Kelurahan Bontoduri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti apa proses-prosesnya? Cukup banyak anak-anak ORW 05 yang tertarik untuk berkarya film. Mereka sangat antusias untuk menjadi pemain dan telah membuat beberapa film pendek bersama mereka. Atas dukungan dari Ketua ORW 05 dan Universitas Negeri Makassar, kami melakukan pengabdian masyarakat untuk melatih mereka menjadi pemuda kreatif dalam menggunakan gadget atau smartphone. Kegiatan pengabdian ini dibantu oleh sejumlah mahasiswa sebagai panitia dan pendamping bagi peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan pada Minggu 12 Agustus 2018 di Masjid Nurul Hikmah Tabaria, diikuti oleh 20 orang remaja dan dibuka langsung oleh Ketua ORW 05 Bontoduri dan Ketua Prodi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemahaman wawasan tentang fungsi dari gadget serta ancaman akibat penggunaan yang berlebihan. Para remaja dibimbing dari perancangan ide cerita hingga proses produksi film pendek hingga editing yang kesemuanya menggunakan smartphone.
Kegiatan ini sangat memberi manfaat dan pemahaman baru bagi masyarakat dan terkhusus remaja akan nilai lebih dari gadget smartphone yang sehari-hari mereka gunakan. Para peserta mengikuti pelatihan difasilitasi dengan peralatan pendukung dan diberikan sertifikat. Film pendek karya anak-anak tersebut dari mana kok? Dari rumah tadi. Apa udah bikin? Datang. Oh iya Pak, di mana? Ma. Untuk kencing. Deh, mau kencing? Kau sih. Kau sih. Weh, Cok, jangan kau ambil kemanggaan orang. Kenapa kak? Pasti kau lari itu mangga aku minta tinggi. Kau di pala deh. Mana di mangga yang besar-besar kah? Woi! Adek! Itu dia bilang, jangan kau ambil kemanggaan orang. Adek! film pendek karya anak-anak tersebut Apa lu bikin? Legend. Ikut kak? Iya, saya undang kok. Jadi bawa, jangan dibuat kak. Ya. Ay, min, jag kommer ihåg min. Bocah-bocah ini. Bocah tunjuk juga. Bocah ini. Kau beli anggota. Kenapa lalat ini? Jadi, Iya, deh. Lalat mah. Kota iya. Shut down. Habis kota iya. Habis kota iya. Ayo deh, Apa pulang lagi dah. ini? Tahu, mau pulang saja. pulang. Ayo pulang. Sendiri ada di kota. Hey, min. Bersendiri. Mungkin kau ada di kota, ayo ke sana. Ayo shut down. Bosku, ayo ke sana. Bos ke sana. Ikaw udah tanda mo kasi mainga. Betul lah. Nah, Yo. Triple kill. Ya, sakit. Maniac. Shut down. Antusiasme anak-anak tersebut cukup tinggi. Mereka sangat bersemangat dan mereka nampaknya menjadi bangga ketika punya kesempatan untuk membuat video dan kemudian videonya bisa dinikmati atau dilihat, ditonton di YouTube. Untuk melihat film pendek karya anak-anak tersebut, bisa klik link di bawah ini atau video yang lainnya, klik link di atas ini. Okay, thank you very much. Where did you come from? Afghanistan. Afghanistan. Yeah. Oh, where do you live here? In Bunduk Nagraha. Huh? Bunduk Nagraha. Bundukura. Oh, this is your family?
Can we see your pictures? Iya, oke. Siapa jago dan tali kita? Saya. Saya. Jadi mau kau apa? Mau pakai otak atau otot? Oke, saya 1, 2, 3. Tidak ada saya. Berapa? 20. 21. Tidak ada di saya. 8 di saya. 28. Oke, thank you very much. Secara garis besar, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen adalah bentuk aktualisasi diri terhadap disiplin ilmu yang dimiliki agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya agar memberikan pengaruh dan perubahan yang positif bagi masyarakat. Sampai jumpa dan terus ikuti video-video kami berikutnya dengan cara subscribe link Dosen Teladan. Sampai jumpa, salamaki, salamaki, salamaki.